Boleh juga. Mungkin harus motong ini aja. Dari mana pangkalnya tuh gimana? Enggak, di sini. Ke sini. Ya, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih yang siapa Pak Po? Yang dikatakan gambas ya? Iya, Pak. Gambas. Kalau orang modus bilang ketulo. Betul loh. Ini berapa banyak nih kawan-kawan? Kawan dia. Berapa? Ini ada kategori panen nih belum? Hah? Sudah bisa dipanen? Bisa ini, Pak. Sudah bisa ya? Sudah bisa ini. Nah, ini berapa lama nih? Dari apanya, Pak? Dari mulai apa nanam sampai sekarang ini berapa? Nah, kalau ini sudah sampai 3 bulan. Amir Saifuddin tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Saifuddin. Amir, Pak. Amir ya? Saifuddin. Oh, Amir Saifuddin. Nah, Amir Saifuddin. Nah, ini saya dapat informasi katanya apa nih nanam apa namanya oyong. Namanya bisa disebut oyong, gambas, Gambas. sisik, gambas. Ah, iya, enak, gambas lah ya. Kalau bahasa nasionalnya gambas. Ha-ha. Saya juga penasaran dan saya hari ini kan reses di Desa Baru nanti jam 2. Jadi sebelumnya saya mencoba mengunjungi para petani-petani yang ada di Desa Baru ini, termasuk petani gambas. Nah, dan saya lihat ini kan udah mau panen ya. Udah mulai panen. Udah mulai panen. Nah, saya boleh tanya kan? Boleh. Nah, artinya saya pengen juga dapat ilmu. Ilmu itu juga untuk kita bagi kepada masyarakat Muara Jambi. Nah, dan saya mulainya bertanya dengan abang ya. Itu kenapa terpikir untuk bisa menanam gambas? Apa latar belakang abang? Latar belakangnya sih saya melihat peluang. Nah, peluangnya dari mana? Ada peluang itu kan ya dari awal kan coba-coba tanyakan karena saya kan kebetulan sarjana kan. Jadi pengen pulang Sarjana pertanian. Bukan. Sarjana apa? Saya sarjana komputer, Pak. Oh, sarjana komputer. Nah, makanya Jadi sarjana komputer bisa menanam gambas ini kan perlu sesuatu hal yang ada sesuatu kelebihan yang punya yang harus dibagikan ke kami ya. Kira apa coba? Yang pertama itu kan saya ngeliat keadaan orang tua karena sudah tua juga kan sendiri, ibu sendiri. Iya sih. Jadi kan ya saya memutuskan pulang ke sini ya saya. Jadi berpikir gimana caranya saya ada peluang di desa yang bisa saya kembangkan gitu kan. Sambil saya merawat orang tua gitu kan. Jadi saya melihat peluang ada di pertanian ini kan. Sepertinya menjanjikan gitu kan. Ya saya coba tanam, saya berjalan belajar bersama kelompok tani kan saling membimbing gitu kan. Gitu ya. Saya berjalan sampai Nah, kan sekarang menentukan gambas ini loh. Oke, kalau bertani kan banyak nih. Ya. Tadi ada bawang, ya dah. Tadi ada peternak. Ya. Sekarang kamu putuskan sayur gambas. Nah, kenapa tertarik dengan gambas? Yang pertama tanamnya cepat. Tanaman cepat. Tanaman cepat di umur 35 sampai 40 hari sudah panen. Panen. Itu panen tuh ya. Panen. 35 sampai 45 hari. Iya. Nah, yang kemudian bagaimana dapat bibitnya dari mana? Saya beli ke toko pertama. Oh, toko, di toko. Dan cara budidaya ya bagaimana dari mulai apakah belajar dari YouTube atau memang saya belajar dari YouTube. Saya belajar belajar dari YouTube ya ada tanya sama yang sudah pernah tanam juga tukar informasi. ada tanya dengan penyuluh pertanian enggak? Iya, ada Termasuk juga dengan tanya. petunjuk. Iya. Artinya komplit lah untuk belajar itu. Yang penting dasarnya punya niat, Iya. punya jiwa semangat. Nah, kemudian terus bagaimana proses awalnya? Setelah beli benih di toko, habis itu gimana? Mulai gini ya. Kita olah, cangkul di sini kan. Ini luasan berapa? Ini kalau untuk saat ini yang saya tanam di 1/4 hektar lah. 1/4 hektar. 1/4 hektar. Nah, dengan ini apanya? Struktur sarana medianya. Nah, kemudian kayu hampir sama ya seperti apa tuh? Tapare ya? Ya, kita sediakan media kayu ini kan. Ini kayunya cuman kayu-kayu yang ada di lingkungan sini. Ya, kita manfaatkan di lingkungan sini kan. Kemudian ada talinya. Pasang tali, nanti kita semai bibitnya. Kita udah umur. Nyemai sendiri?
Nyemai sendiri. Adik nyemainya di mana nyemainya? Ada ini bekas semayan tuh sudah Oh, udah di ini bekas polybag. main. Iya. Nah, dari polybag. Dan itu Polybag terus di umur sekitar 10 hari kita pindah tanam. pindah Ini kan, tanam. Pindah tanam yang membuat apa tadi media ya, tempat-tempat lubang-lubang potnya itu ya. ya sebelum itu kan kita cangkul, Iya. tadi kita olah pupuk kandangnya, di sini ada pupuk kimia, diaduk gitu kan, dicangkul, kita buat bedengan pakai mulsa Bedengan. plastik ini. Iya, iya. Itu sudah siap, ada dibiarkan gitulah sekitar 1 minggu menjelang bibit siap ditanam kita ini kan. Jadi di 25 luas 1/4 hektar ini Heeh. itu berapa titik bedengnya tuh? Ke lubang tanam ini sekitar 1.500. 1.500. Heeh. Dari 1.500 itu posisi panen berapa hasilnya? Kalau diakumulasi 35 hari, 45 hari kan? ya kan panennya Ya pertama, panen pertama panen pertama itu sedikit sih Pak, di kisaran 100 kilo. 100 kilo. Nanti Panen kedua berapa tambah waktu lagi? bisa 200. Itu berapa jarak? Berapa hari? Kan tadi pertama-tama kan 35 hari. Itu 100 kilo. Yang panen kedua berapa hari? Kita panen ini kan panennya sistemnya panen setiap hari, tapi 2 hari sekali kita ke pasar induk kan, jual ke Iya. pasar induk. Langsung ke pasar induk ya. Heeh. Berarti dari umur 35 hari Heeh. ya setiap 2 hari kita ambil. Ya, setiap hari kita petik, tapi Petik setiap hari. ya petiknya setiap hari, dan itu untuk ke pas 2 harinya kita jual ke pasar. Nah, 2 hari pasar. Heeh. Nah, itu rutin hasilnya apa terus? Terus Itu selama berapa lama? itu kalau masa pemetikan dengan perawatan maksimal dan melihat keadaan cuaca gitu Ya. ya, itu bisa sampai di 30 kali petik. 30 petik berarti 30 hari dong. Iya. Dari 35 berarti 70 hari. Iya. Terus habis itu baru dimulai lagi. Ya, Nah, itu berapa produknya? produknya. Berapa hasilnya? Tadi 100 tonasenya. Tonasenya kalau ditotalin bisa sampai 7 sampai 10 ton. 10 ton. 1 kilo berapa sekarang? Fluktuatif kalau untuk saat ini Yang seperti harga terendah. harga terendah pernah mencapai 3.000 rupiah. 3.000 kali kan 10 ton deh. Iya. 10.000 berapa tuh? 10.000 kilo. Ya, 10 kilo. Berarti 30 kali itu ada 30 juta. 10 juta. Ada. Kalau 3.000. Kalau di atas harga tinggi, Ya, lebih dari itu. berapa harga paling tinggi? Kalau untuk saat ini 8.500. 8.000 berarti 85 juta. Iya. Nah, modal berapa? Di modal ini ya, Awal kalau modal dari awal lumayan. sekitar berapa? Kalau untuk lahan segini Naik bisa seperempat hektar. 30 sampai 40. Ya, 40 juta. Ya. Apa beda dengan pare? Bedanya Lebih rumit. Lebih rumit. Apa ya? Bisa dibilang pare lebih rumit, bisa gambas juga lebih rumit karena waktu tanam kadang Ayo. waktu tanam gambas lebih cepat. Kalau pare tumbuhnya itu lebih lama. Waktu panennya juga bisa hampir 2 bulan. Jadi lebih panjang waktu pare, ini lebih singkat, tapi cara nanamnya lebih mudah. Lebih mudah. Nah, sekarang musuh-musuhnya apa? Kendala-kendalanya. Kendalanya hama ini Pak. Kalau hama di tanaman ini sih masih insya Allah masih bisa diterapi, tapi monyet kadang di sini. Nah, monyet. Banyak banget. Berarti sama tadi monyet, babi itu jadi persoalan di sini ya. Ah. Nah, berarti kan artinya musuhnya agak besar lah ya, agak Iya. kelihatan gitu loh. Ah. Kalau dalam artinya kalau pandemik ada namanya kan COVID, kalau ini enggak ada ya virus-virus yang untuk hama. Virus iya sih ini Pak, seperti ini kan. Ini Ah. kena virus. Kadang perubahan cuaca gitu kan pengaruh gitu. Nah, itu udah ada antisipasinya. Antisipasi itu sering tanya sih sama teman-teman yang lain gitu kan. Oh. Antisipasi. Sekarang ini kan saya selaku anggota DPR, ya saya menangkap aspirasi masyarakat sambil saya reses, saya juga ke kelompok-kelompok tani yang dari fasilitasi Datuk tadi. Nah, kira-kira yang menjadi cita-cita apa Mas lah ya, apa yang diinginkan dengan sekarang bisa 25, artinya 1/4 hektar. Pengennya cita-cita berapa hektar? Kalau cita-citanya sih bisa lebih luas lagi dari ini. Jadi target saya itu inginnya dengan adanya kebun sayur di sini saya bisa menciptakan lapangan kerja untuk di sini. Berapa orang? 25 ukuran 1/4 hektar berapa orang? Ini Berapa bisa orang? terserap 2 atau 3 orang sih di sini. Kalau kali 4 pula orang ya? Ya, seperti itu, Pak. Kalau kali ratusan hektar ribuan yang tenaga kerja. Seperti itu kan salah satunya, Pak. Nah, ya, Ya kan itu karena saya melihat
ini kan di lingkungan kita gitu Iya. kan. Kadang lulusan SMA, kadang SMA, SMK gitu mau melanjutkan pendidikan lanjut, kadang terkendala dari biaya orang tuanya. Kita kan mau melanjutkan mencari pekerjaan di luar desa, terkadang ijazah yang terkendala gitu kan. Ya, kenapa enggak kita coba buka lapangan kerja aja di desa kan, kita manfaatkan sesuatu yang ada di desa ini, kita keluarkan potensinya seperti itu. Mantap. Dan Datuk Kepala Desa lah siap toko sayur. Artinya Datuk lah membuat kelompok-kelompok tani bermacam-macam sayur, nanti BUMDes akan membeli. Nah, ini desa ini memang betul-betul cocok dengan namanya desa baru. Ide-ide baru, kreativitas baru. Nah, dan ini yang perlu kita dukung. Adanya di desa. Baru. Di desa baru. Ya, Kecamatan Mestong. selain itu juga ya saya berkeinginan gitu kan, kita bukan hanya untuk menyuplai ke pasar induk, Talanggulo saat ini kan bisa ke pasar-pasar yang lain ataupun langsung ke konsumen akhir seperti itu. Misalnya dari produk Gambas ini kan mungkin di salah satunya ada di menu di rumah sakit gitu kan. Ya, kenapa enggak kalau kita bisa coba ke arah ke sana gitu kan, kita bisa nanti, makanya dengan banyaknya tenaga di sini gitu kan nanti Ini ada lagi yang paling pas. Selain dikirim ke pasar-pasar induk, beliau juga punya cita-cita. Kan saya lihat betul waktu kita sakit itu kan sering menu sayurnya tuh. Ini Gambas. Nih, Gambas. Jadi kalau bisa nanti ya apa direktur rumah sakit, apakah dinas kesehatan yang punya apa ataupun hotel ya, yang butuh-butuh sayur Gambas, jangan segan-segan datang ke desa baru. Ini sumber airnya dari bawah Pak, ada sungai kecil di bawah. Jadi kebetulan sini punya sungai kecil. Ya. Jadi pakai mesin pompa, Iya. langsung diairi ke masing-masing Iya. media-medianya. Iya. Nah, ini Bergantian gitu kan. bergantian ya. Dan siklusnya itu gimana? Artinya kan ini kan banyak tempat nih. Nah, jadi mana yang dulu itu udah diprogramkan gitu. Ya, kita buka berapa keran, berapa menit gitu kan, buka ada 5 jalur. Sehari berapa butuh air nih? Yang ini kan tadi kan bagi nih 25/4 hektar. Nah, ini berapa dibagi berapa? Bagi berapa? Ya, kita maksudnya waktu satu trip nyiram itu semuanya satu hari itu kan, pagi itu kan. Cuman buka barisannya itu 5 baris, nanti udah 5 baris Selesai baru. kita buka lagi 5 baris seperti itu bergantian. Berarti berapa baris semuanya? Ini sekitar 40-an baris. 40 baris. Jadi dari pagi sampai sore. Enggak, nyiramnya paling sekitar 3 sampai 4 jam. Oh, 3-4 jam. Iya, Berarti secara sore enggak perlu lagi ya. Enggak, kalau ini Sekarang kita ngambil hasil ya. ya, Boleh ya? Boleh. Nah, iya. Boleh, ini boleh juga. Mungkin ini motong ini aja. Dari mana pangkalnya atau gimana? Enggak, di sini. Di sini. Ya, Sana. enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dilalap nanti malam Pak itu. Saya bersama petani milenial Desa Baru memetik Gambas, yang mana kepinginan beliau selain dipasarkan ke pasar-pasar induk, beliau pengen juga dipasarkan ke rumah sakit, karena setiap sakit pasti kita lihat ada Gambas. Kalau perlu gambarnya dari Desa Baru yang betul top, harganya pas, dan juga rasanya wah enak banget, clear. Gambas oke. Oke.